Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Ini saya baru saja beli produk dari brand Advan. Saya beli smartwatch dengan model Advan SR. Dari segi packingnya sih ini biasa aja ya, cuma dilapisi dengan bumble bib. Ya sudah cukup safety lah untuk pengemasan dari sebuah smartwatch. Mungkin akan lebih safety lagi kalau ditambahin sama box atau mungkin kardus gitu, biar lebih aman. Ini tampilan awal dari smartwatch Advan-nya. Saya beli dengan varian warna putihnya, warna white-nya teman-teman. Ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih kalau pengen beli smartwatch ini juga. Ada yang warna hitam, warna silver, sama yang warna gold. Dan setelah dibuka seperti ini tampilannya. Sudah selesai saya coba untuk pairing juga. Saya hubungkan ke aplikasi pendukungnya. Nama aplikasi pendukungnya yaitu David teman-teman. Aplikasi pendukungnya bisa di-download dari Play Store ataupun dari browser. Cukup mudah kok untuk cara pairingnya. Ini tampilan awalnya. Saya beli smartwatch ini dengan harga di kisaran 247.000. Kemarin cek harga paling murah itu ada di 237 ribuan ya. Untuk harga normalnya di 287.000 teman-teman. Jadi dapat harga di 240-an itu sudah cukup lumayan ya, cukup murah juga. Karena memang untuk smartwatch ini sudah menggunakan layar AMOLED juga. Jadi untuk harga segitu ya sudah sangat terjangkau lah ya. Untuk garansinya ada garansi juga, berlaku 12 bulan teman-teman. Jadi untuk garansinya memang cukup lama. Nah, kita coba bahas sedikit mengenai spesifikasi dari smartwatch ini. Yang pertama mungkin dari segi layarnya ya. Ini sudah smartwatch Advan SR ini sudah menggunakan layar AMOLED screen display. Jadi sudah AMOLED teman-teman. Dengan ukuran layar di 1,43 inch. Memiliki resolusi 466 x 466 pixel yang sudah cukup tajam di kelas harganya. Untuk kualitas dari gambar yang dihasilkan nggak perlu kita ragukan lagi. Tampilannya tajam, detail, jelas, dan gambarnya keluar ya. Ini cakep banget sih. Sentuhan bagian layarnya ini responsif. Bahkan untuk bagian tombol sampingnya ini juga cukup responsif ya. Jadi ada 2 tombol di bagian samping nih. Tombol atas dan tombol bawah. Untuk bagian tombol atasnya dia ada 2 fungsi. Yang pertama bisa digunakan sebagai tombol crown. Jadi tombol untuk ganti tampilan watch face-nya kalau kalian putar-putar tuh bisa teman-teman. Bisa digunakan untuk ganti tampilan watch face-nya atau geser-geser ke bagian menu-menu yang ada di smartwatch-nya. Bisa digunakan juga untuk menyalakan bagian layarnya sebagai tombol on off gitu ya. Kalau untuk tombol bagian bawahnya ini berguna untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi sebagai menu pintas untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi lebih simpel dan lebih gampang gitu. Sudah cukup lumayan sih untuk bagian tombol-tombolnya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian layarnya, ini kalau kita ganti tampilan watch face yang tidak berwarna hitam, kelihatannya untuk bagian sisi-sisi samping layarnya ini dia masih ada bezel lebih. Jadi bukan full layar teman-teman dan masih ada bezel lebih di bagian layarnya. Kelihatan cukup tebal, tapi bisa diakali atau bisa disamarkan dengan menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Jadi kelihatan lebih full layar gitu kalau kita ganti tampilan gambar atau watch face yang berwarna hitam. Tapi kalau pakai watch face yang cukup menyala nih atau enggak full warna hitam, dia bakal kelihatan teman-teman. Jadi kurang bagus kelihatannya kalau kita tidak menggunakan tampilan watch face yang full warna hitam. Itu sih menurut pendapat saya ya. Kecuali kalau teman-teman itu beli smartwatch-nya dengan varian warna hitamnya, itu bakal lebih sinkron dengan body dari smartwatch-nya. Jadi kalau warna hitam semua nih bakal lebih cakep lagi, lebih kalem. Ini saya beli warna silvernya karena bosan dengan varian warna hitamnya. Karena setiap beli smartwatch itu pasti pilihnya tuh warna hitam, warna hitam. Rasanya bosan teman-teman. Jadi pengen cobain varian warna lainnya. Dan saya beli warna silvernya ini. Sebenarnya sih bagus-bagus aja ya. Karena kelihatan lebih gonjreng juga, lebih nyala untuk bagian strapnya sama bodinya. Kelihatan mewah. Cuma mungkin kurang sinkron dengan bagian tampilan dari layar dan juga bodi belakangnya. Seperti itu. Oh iya, untuk bagian brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan itu wajib banget ya untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Biar kelihatan teman-teman. Dan untuk bagian strapnya ini sudah quick release jadi bisa dilepas pasang. Dan untuk cara pasang strapnya cukup mudah kok, tinggal digeser-geser saja di bagian penguncian strapnya. Kalau kalian bosan dengan strap orinya atau mungkin strap orinya ini hilang atau rusak, bisa kalian belikan strap dengan model yang lain
yang mungkin beda dengan strap orinya. Ada model nilon, model magnetik, itu banyak ya yang dijual di aplikasi online shop. Bahkan yang model silikon pun juga nggak apa-apa. Harganya bervariasi teman-teman, jadi bisa kalian belikan kalau sekiranya bosan dengan strap orinya. Untuk ukuran strapnya di 22 mm ya, jangan sampai salah beli, di 22 mm. Untuk penguncian dari strapnya ada dua, dan ada tulisan Advan di bagian penguncian dari strapnya. Bagus-bagus aja sih, cuma mungkin kalau saya pribadi agak sedikit bosan teman-teman. Kebanyakan untuk strap di harga 200 ribuan atau smartwatch di harga 200 ribuan tuh pasti strapnya kebanyakan menggunakan model strap polosan seperti ini. Dan saya rasa agak sedikit bosan teman-teman. Jadi nggak ada variasi lain gitu ya, yang lebih bagus. Mungkin ada ukirannya atau tampilan lain yang lebih unik untuk bagian strap dari smartwatch di harga 200 ribuan. Ini untuk bagian bodi belakangnya seperti ini, ada 4 pin yang sudah menggunakan USB magnetik teman-teman untuk pengisian dayanya. Ada tempat untuk bagian sensor juga di bagian belakang. Untuk desainnya ini sudah stylish, sudah minimalis dan kelihatan elegan juga. Tampilannya itu simple tapi kelihatan mewah, nggak norak kok. Ada fitur always on display-nya juga, karena ini sudah menggunakan layar AMOLED ya. Sudah ada fitur AOD-nya, always on display-nya. Ada dua tampilan, ada yang tampilan jam digital sama yang jam analog. Bisa kalian pilih saja atau mungkin cobain semua pun nggak apa-apa. Saya akan coba untuk contohkan untuk penggunaan dari fitur AOD-nya nih. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik ya. Dan paling rendahnya di 5 detik saja. Kita coba gunakan untuk fitur always on display-nya. Tampilannya seperti ini untuk tampilan gaya AOD yang digital. Ini cukup simple, cukup mewah juga, kelihatan elegan teman-teman. Apalagi jika strapnya atau mungkin bodinya ini dia sinkron dengan layar smartwatch-nya, pasti bakal kelihatan mewah ya. Ini cakep banget nih untuk bagian fitur AOD-nya. Sayangnya cuma ada dua pilihan untuk fitur always on display-nya. Tapi untungnya untuk tampilannya ya memang kelihatan mewah. Tuh. Untuk penggunaan dari fitur AOD-nya juga cukup mudah kok. Kita coba ganti tampilan lagi, tampilan AOD yang analog. Untuk fitur-fitur lainnya kan AOD ini sudah ada ya, pasti ada karena sudah menggunakan layar AMOLED. Fitur rest wake pun juga sudah tersedia, karena fitur rest wake itu sudah sangat umum teman-teman. Pasti ada di model-model smartwatch di harga 100 ribuan, 200 ribuan, sampai 1 jutaan pun pasti ada fitur rest wake-nya. Untuk fitur lainnya seperti fitur tap to wake atau mungkin fitur cover to sleep itu masih belum tersedia. Jadi cuma ada fitur AOD sama fitur rest wake saja, seperti itu. Kita coba lihat untuk penggunaan dari fitur rest wake-nya saat AOD-nya ini aktif. Dan ternyata nggak bisa digunakan ya untuk fitur rest wake-nya, jadi nggak berfungsi teman-teman kalau lagi aktif untuk fitur always on display-nya. Jadi untuk fitur AOD-nya ini dia nggak bisa diganggu. Untuk menyalakan layarnya harus tekan bagian tombol sampingnya. Ini sih tergantung selera ya. Kalau saya pribadi sih nggak masalah, cuma mungkin akan lebih bagus lagi kalau sekiranya bisa aktif juga untuk fitur dari rest wake-nya. Nah ini untuk fitur rest wake-nya ada di bagian bawah, tulisan pergelangan itu sudah aktif. Saya coba matikan dulu untuk fitur AOD-nya, kita coba gunakan untuk fitur rest wake-nya. Ini langsung aktif dan responsif kok. Ya walaupun memang ada sedikit delay selama beberapa detik dari fitur rest wake-nya, tapi sudah cukup lumayan lah ya. Untuk material bodinya sudah terbuat dari zinc alloy yang menggunakan frame metal teman-teman, jadi kelihatan kesannya itu premium, kelihatan mewah. Kaca depannya sudah menggunakan kaca 2,5D, jadi melengkung, tampilannya tuh kelihatan jam mahal gitu ya. Ini juga sudah support sama fitur Bluetooth call, karena memang untuk smartwatch ini sudah ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Cuma untuk fitur Bluetooth call ini saya belum pernah cobain teman-teman. Karena kalau saya lagi pakai smartwatch itu ya mungkin cuma digunakan sekedar untuk melihat tampilan jamnya, atau mungkin menggunakan fitur-fitur kesehatannya, menggunakan fitur olahraganya.
Kalau digunakan untuk fitur Bluetooth call saya belum pernah cobain. Jadi ya sekedar terima notifikasi telepon saja. Nah, kalau untuk WhatsApp call sepertinya bisa, tapi mungkin cuma support ke beberapa handphone saja. Jadi nggak seluruh handphone bisa menggunakan fitur WhatsApp call-nya. Untuk Bluetooth-nya ini sudah menggunakan versi 5.2 dan ini juga sudah tersedia untuk fitur water resistant IP68. Bisa kalian rendam ke dalam air seperti ini. Kalau untuk di bawah renang sih saya masih belum yakin teman-teman, karena ingat lagi dengan harganya. Pas nonton di live-nya itu dijelaskan kalau untuk fitur IP68-nya ini dia bisa dibawa renang sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi kalau saya pribadi belum pernah cobain sampai selama itu, karena ya saya juga sudah jarang sekali untuk olahraga berenang teman-teman. Dan nggak berani nyoba juga, takutnya nanti bakal merusak bagian mesin smartwatch-nya seperti itu. Ya mungkin di antara kalian ada yang pernah pakai smartwatch-nya untuk dibawa renang, nanti bisa ramaikan di kolom komentar ya. Bisa bantu sampaikan pengalaman kalian selama menggunakan smartwatch-nya untuk digunakan berenang seperti itu. Kalau menurut saya pribadi mungkin lebih bisa digunakan untuk sekedar terkena aktivitas air yang ringan, seperti terkena keringat, atau mungkin digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, terkena tumpahan kopi atau air, mungkin terkena air hujan, itu sepertinya nggak bakal ada masalah ataupun error, bakal aman-aman saja. Tapi kalau untuk dibawa berenang sih saya belum bisa merekomendasikannya. Ini pun saat saya coba untuk rendam ke dalam air saya agak sedikit khawatir, karena kan smartwatch ini kan sudah menggunakan fitur Bluetooth call ya, ada lubang speaker sama mikrofonnya. Takutnya nanti airnya bakal merusak bagian mesinnya. Tapi setelah saya coba untuk rendam ke dalam air, ini nggak ada masalah dan aman-aman saja kok untuk smartwatch-nya. Masih responsif juga untuk bagian tombol dan juga bagian layarnya. Bahkan untuk tombol crown-nya ini bisa diputar-putar juga saat lagi ada di dalam air. Dan untuk fitur stewardnya dia tetap aktif walaupun lagi ada di dalam air teman-teman. Nih nggak ada masalah, nggak ada kendala, masih aman-aman saja kok. Untuk baterainya ini sudah cukup awet, dia memiliki baterai di 220 mAh yang memang nggak terlalu besar ya. Kebanyakan untuk smartwatch harga 200 ribuan sampai 300 ribuannya mungkin cuma segini untuk daya baterainya, di 200 mAh, di 250, di 280. Kebanyakan sih ya seperti itulah ya. Ini untuk mode olahraganya sudah cukup banyak, ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Jadi mau kalian pakai mode olahraga berlari, jogging, badminton, basket, olahraga apapun sepertinya bakal tersedia di pilihan mode olahraganya. Bahkan sampai olahraga menari, olahraga bela diri pun juga tersedia. Saya akan coba untuk menggunakan salah satu mode olahraganya, dan ini pun untuk mode olahraganya bisa kalian atur untuk set targetnya teman-teman. Ada waktu, jarak, sama kalori yang bisa kalian setting. Contohnya nih, kalian mau lari sejauh 3 km, 4 km bisa di kostum ya. Bahkan untuk waktunya ini bisa dipilih juga, kalian mau jogging selama 10 menit, selama 20 menit bisa dipilih-pilih. Bahkan untuk bagian kalorinya pun bisa di kostum juga. Ini saya coba untuk kostum, kita gunakan untuk mode olahraga berlarinya. Tampilan dari mode olahraganya seperti ini. Dia cukup simple ya, tampilannya cukup simple, ada durasi dari waktu olahraga yang kita lakukan, total jarak, total kalori, sama total langkahnya bakal ke-record di mode olahraganya. Bahkan untuk fitur heart rate monitoringnya dia tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Tentunya ini juga sangat berguna teman-teman, karena bisa membantu kita untuk mengurangi latihan yang terlalu berlebihan seperti itu. Cuma untuk hasil dari mode olahraganya ini saya tidak tahu apakah ini sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat. Bahkan untuk fitur kesehatannya pun saya tidak mengatakan ya kalau hasilnya sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat, karena ini bukan perangkat alat medis juga. Jadi kalau cuma sekedar digunakan untuk memantau kesehatan tubuh kalian sih mungkin ya masih bisa lah ya. Tapi untuk hasilnya saya belum bisa mengatakan kalau ini sudah akurat teman-teman. Untuk kekuatan daya baterainya bisa bertahan kurang lebih sekitar 5-7 hari dalam pemakaian normal, dan bisa bertahan 3-5 hari dalam pemakaian berat.
Mungkin yang dimaksud dalam pemakaian berat ini kalau fitur AOD-nya aktif, fitur Rest2Wake aktif, terus fitur-fitur dari kesehatannya ini aktif selama 24 jam, mungkin bakal lebih cepat berkurang untuk daya baterainya daripada penggunaan yang seperti biasa atau normal, teman-teman. Dalam mode standby dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 10-15 hari. Pengisian dayanya cukup cepat, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam dari 0 sampai 100%. Untuk fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap ya. Ini untuk tampilan dari user interface-nya sudah bagus, dia lancar, ringan, smooth. Jadi kalau kita geser ke bagian menu-menunya ini lancar ya, nggak ada yang namanya ngebug ataupun nge-lag di bagian sistem user interface-nya. Semuanya lancar. Bahkan untuk tampilan dari tema utamanya, ini juga bagus sih. Dia memiliki beberapa tema unik juga. Tampilan tema menu yang cukup update juga, teman-teman. Tentunya ini membuat penggunanya lebih nyaman untuk menggunakan tampilan dari UI-nya. Dan nggak gampang bosan juga dengan tampilan dari menu temanya. Karena ada banyak sekali untuk pilihan dari tema menunya. Untuk tampilan di menu shortcut-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Geser ke bagian atas bakal masuk ke bagian menu notifikasi. Jadi sudah bisa menerima notifikasi juga. Geser ke bagian bawah, di sini ada bagian menu shortcut-nya ya. Yang dimana terdapat juga untuk bagian pengaturan brightness-nya. Untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap kok. Mulai dari fitur-fitur kesehatannya, fitur-fitur olahraganya, bahkan sampai fitur-fitur pendukungnya. Nah, ini kita coba masuk ke bagian menu utamanya untuk melihat fitur-fitur yang terdapat di smartwatch ini ya. Kita geser dulu, tinggal geser ke bagian dari kiri ke kanan untuk masuk ke bagian menu utamanya. Nah, ini dia untuk fitur-fiturnya, ada menu aktivitas, fitur-fitur kesehatan seperti sleep monitoring, heart rate monitoring, blood oxygen, movement tracking juga sudah ada, bahkan untuk fitur breathing exercise juga sudah tersedia. Nah, ini juga ada fitur blood pressure untuk mengukur tekanan darah, teman-teman. Bisa kalian gunakan juga ya. Ada fitur pendukungnya seperti fitur cuaca, fitur terima notifikasi. Contohnya seperti ini saat ada notifikasi yang masuk dan diterima di smartwatch Advanced SR-nya. Cukup bagus ya tampilannya, dia simple tapi untuk teks yang terbaca sudah cukup banyak. Fontnya juga dia nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kebesaran, sudah sesuai kok dengan tampilan dari layar smartwatch-nya. Ya, mungkin kurangnya masih belum ada fitur quick replay atau fitur balas pesan cepat di smartwatch-nya. Ya wajar ya, ingat lagi dengan harganya, teman-teman. Jadi fitur-fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap. Ada fitur untuk mengambil gambar yang bisa digunakan sebagai tombol memotret untuk smartwatch-nya. Fitur kontrol musik. Bahkan kita juga bisa untuk mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya. Jadi kalau sudah terpairing itu atau terhubung, nanti kalau kita putar musik di handphone yang lagi kita pakai, nanti suaranya itu bisa muncul juga dan didengarkan langsung dari smartwatch-nya, dari lubang speaker smartwatch-nya. Seperti itu. Ini juga ada fitur stopwatch sama fitur timer, termasuk fitur alarm pun juga sudah tersedia. Mungkin yang masih belum ada di smartwatch ini untuk fitur-fitur pendukungnya cuma fitur kalkulator sama fitur kalender. Ini masih belum ada sih. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa bantu subscribe dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih.